Jadi cara pertama untuk menggunakan SPSS gitu ya, kita bisa memasukkan data secara langsung. Itu adalah cara pertama. Gimana caranya gitu ya? Jadi ketika kita lihat tampilan SPSS ini mirip dengan Excel atau spreadsheet gitu ya ke dalam sel. Jadi caranya adalah kita bisa langsung ketik ya. Ketik nomor 1, contoh di sini Nurhadi 7.500 3,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Kita langsung bisa ketik. Ini adalah record pertama, record kedua. Kemudian yang di atas ini dia akan mengidentifikasi adalah VAR 1, VAR 2, dan VAR 3. Seperti itu. Dan seterusnya ketika kita tambah di sini berarti VAR 4. Oke, itu adalah cara pertama ketika kita melakukan pengetikan. Oke, gimana caranya merubahnya VAR atau variabel? Kita masuk di variable view. Jadi ada data view, ada variable view. Data view kita meng-entry data gitu ya, atau record. Kemudian untuk variable view kita bisa atur di sini. Nah, kita bisa atur tipe datanya apa gitu ya. Kemudian width-nya berapa, desimal, value-nya apa, missing sampai dengan measure untuk perhitungannya. Oke. Kita ganti di cara pertama ini nanti yang kita akan coba nama uang kuliah IP di variable view. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi kita merubah variabel ini ada di variabel view. Oke, ini adalah latihan 1 yang nanti kita akan coba. Kemudian cara kedua, kalau tadi cara pertama kita sudah langsung menginputkan recordnya di data view. Nah, sekarang kita masuknya, kita buat baru lagi gitu ya. Kita aktif pada variabel view dulu. Jadi kita buat variabelnya dulu. Jadi belum isinya, tapi kita buat variabelnya, belum record saya gitu ya. Kita masukkan name dulu, nama mahasiswa, jenis kelamin. Jadi untuk name di sini itu tidak boleh menggunakan spasi, ya, atau tidak boleh ada operator matematika. Yang boleh adalah underscore seperti itu. Oke, atur kolom, ini ya. Jadi tipe-tipe data yang ada di sini itu hampir mirip sama seperti yang di Excel kemarin. Ada tipe data numerik, string, gitu ya, koma. Ini Anda bisa lihat di modul ini ya. Tipe koma, tipe dot, scientific notation disingkat seperti ini, tipe date, dollar, custom currency, dan tipe string. Ya, kita juga bisa atur lebarnya berapa, gitu ya, tipe datanya apa. Ini lebar kolomnya, kemudian kalau kita menggunakan numerik ada berapa digit di belakang koma seperti itu. Oke, kita sudah atur width-nya, gitu ya. Nah, kemudian untuk label. Jadi label itu hanya seperti deskripsi saja sebenarnya. Jadi deskripsi. Jadi name ini maksudnya apa? Kita bisa deskripsikan atau kita berikan label di situ. Labelnya apa? Oh, name itu ternyata adalah nomor induk. Hanya sebagai keterangan saja label itu. Itu boleh ada spasi, boleh secara detail lengkapnya. Jadi kalau kita di sini name harus kita singkat menggunakan underscore, ya. Nah, kemudian untuk label kita bebas. Oke, kemudian yang tadi gitu ya, jadi ketika kita menggunakan data kuantitatif, gitu ya, jadi kita bisa lihat di sini individual dengan labelnya misal variabel jenis kelamin. Jadi kita bisa masukkan di sini jenis kelamin untuk 1 itu adalah laki-laki, 2 itu untuk perempuan di jenis kelamin. Ngisinya di mana? Di value. Apakah boleh dibalik, Pak? 1 perempuan dulu boleh, tidak ada masalah. Ya, tergantung kebutuhan Anda. Oke, itu nanti. Kemudian missing value. Jadi setiap kita membuat data, gitu ya, ada data. Itu kadang kan kita sudah setup bahwasanya 1 itu adalah laki-laki, 2 itu adalah perempuan. Bisa saja ketika melakukan entry itu ada yang ngisi 0, ada yang ngisi 3, ada yang ngisi 4. Maksudnya apa? Gitu ya. Jadi kita bisa masuk di missing value. Missing value itu bahwasanya data itu ketika tidak sesuai isian jenis kelamin, ketika tidak sesuai 1 atau 2, itu dianggap bahwasanya itu datanya adalah data tidak masuk dalam hitungan seperti itu. Tidak dianggap sebagai data di sini. 0, apabila variabel tersebut isiannya 0 maka dianggap bukan data atau missing data misalnya. Jadi 3 sampai dengan 10.000, kalau ada yang entry 50 berapa itu berarti dianggap missing data. Ini yang kita setting di sini, missing value.
dianggap sebagai missing value. Isian tergantung perjanjian kita dengan data. Ini yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, ini ya, kita sudah masuk di sini. Ini yang tadi kita aktifkan value labelnya untuk melihat. Tadi kita ngisinya cuma 1, 2, 1, 2, 2, 1 itu kita variable value label secara otomatis yang tadi 1 berubah menjadi laki-laki dan oke. Kemudian cara yang ketiga kita dari data lain. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ketika cara ketiga ini kita bisa gunakan file Excel gitu ya. Jadi kalau Anda ngolahnya sudah sebar kuesioner dari Google Form gitu ya. Kemudian kan Anda bisa ngambil hasilnya dalam bentuk Excel. Caranya gimana memasukkan? Di Excel gitu ya. Dari file lain, kalau ini saya contohkan di Excel, Anda bisa gunakan copy paste. Tapi yang di copy paste tanpa variabel atau di sini field-nya gitu ya. Kita kenal NIP, nama karyawan itu adalah field. Yang kita copy hanya isinya saja. Ini cara pertama, kita bisa gunakan copy paste. Kita copy kemudian di paste. Ya, saya copy paste. Dia akan mengenali var 1, var 2 dan seterusnya. Gimana cara ngubahnya? Ya, kita masuk ke variabel view. Kemudian cara yang kedua ini kita bisa menggunakan import file open dari SPSS. Tapi dengan catatan, ketika kita menggunakan file open, ya, di file open, ya, nah, kita pilih di sini adalah Excel. Nah, yang di 2000 versi 16 ini saya coba filenya harus bertipe XLS, gitu ya, supaya kita bisa buka. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nah, kalau file open, variabelnya sudah langsung mengikut. Itu bedanya. Oke, jadi kita bisa modifikasi, tambahkan, isi, ini ya. Kita bisa masukkan di sini, kita bisa nambahkan, insert sama seperti yang di Excel, menghapus, menambah variabel, gitu ya. Kita bisa tambah variabel seperti itu. Oke, sampai dengan nanti kita manipulasi data. Jadi kalau manipulasi data itu kita tekan F2 gitu ya untuk edit datanya, data isian tadi. Kita juga bisa copy paste. Ctrl X juga sama gitu ya. Kita bisa insert baris, insert kolom, yang menyebutkan variabel, diklik insert variabel juga bisa seperti ini. Oke, jadi kita juga bisa find, edit find, kemudian ada Ctrl F untuk mencari data. Untuk merubah juga menggunakan Ctrl H. Nah, kemudian kita juga bisa buat variabel baru, tapi menghitung. Ya, kalau di Excel itu kan rumusnya langsung sama dengan sel berapa ditambah sel berapa. Kalau di sini ini ada compute, jadi transfer compute. Kita buat variabel baru namanya adalah gaji net. Isinya gaji net itu adalah menghitung gaji ditambah tunjangan. Nanti kita akan. Nah, hasilnya seperti ini. Ada gaji net. Oke, itu yang kita akan coba hari ini. Oke, ini adalah tampilan SPSS ya. Jadi pertama kali buka tampilannya seperti ini ya, seperti yang saya jelaskan. Saya boleh cancel aja. Nah, gimana cara kita mengetik? Gitu ya, cara ngetik ya sama seperti tadi. Kita bisa contoh ini ya, Nur Hadi ya, kemudian Ani, ya, Juwito, contoh. Kita bisa langsung mengetik di sini. Ini belum, nah, kita bisa langsung ngetik di sini, kemudian 7.500.000 contoh. Anda ikuti yang seperti yang di modul contohnya. Ini saya contohkan saja ya, terus kemudian 5 juta. Nah, kemudian kita masukkan di sini 3.54, 2.56, 3.6. Oke, ini ya, ini cara pertama kita ngetik, ya. Kemudian cara merubah variabel gimana? Kita masuk di variabel, kita ganti ini.
variabel yang nomor 1 itu isinya adalah nama, gitu ya. Kita bisa masukkan di sini adalah nama. Kemudian variabel kedua adalah contoh, gitu ya. Contoh UKP. Kemudian ya contoh. Nama ini diidentifikasikan sebagai string, dia secara otomatis. Benar ya? Jadi lebarnya berapa untuk nama? Kalau namanya ada nama panjang, kita bisa rubah lebarnya menjadi 25. Kita bisa pilih di sini string, ada berapa pilihan tadi. Berapa karakter batasnya? Kalau 25 ini adalah lebarnya, gitu ya. Berapa karakter? Ada 25. Oke, label kita hanya mengisikan nama, gitu ya, hanya sebuah label aja. Contoh ini UKP itu apa? Uang kuliah pokok. Oke, UKP boleh pakai numerik kalau kita mau menghitung, gitu ya. Sama, measurement-nya pun juga sama. Ada nominal, ordinal, dan scale, gitu ya, ratio. Oke, kemudian ini kita masukkan indeks. Jadi dia desimalnya berapa? Ada 8 karakter, kemudian desimalnya adalah 2 karakter di belakang. Kalau kita cuma butuh 1 karakter ya ada rubah. Itu adalah cara pertama kita melakukan entry di ini, dia udah mengganti di SPS. Kita bisa simpan, nanti Anda bisa simpan save as, gitu ya. Cara simpannya saya buat aja di FC SPSS. Oke, latihan 1. Nanti Anda bisa buat seperti ini, latihan 1. Oke. Oke. Ini ada metodenya. Image saja. Oke. Itu adalah cara pertama kita melakukan entry. Oke, sekarang kita lanjutkan file new data, gitu ya. Cara kedua, oke, ini adalah cara kedua. Kalau tadi cara pertama kita langsung entry di data view, menu data view, sekarang kita mengisinya dari variabel view dulu. Di variabel view itu kita bisa isi, contoh tadi di modulnya adalah cara kedua. Nah, setelah kita create, kemudian kita contoh di sini adalah tadi latihan kedua. Ini ya, ini. Kemudian ada nama underscore MHS ini ya. Kemudian jenis kelamin JNS, kemudian ada nilai UTS dan nilai nil Y. Oke, untuk NIM boleh pakai numerik, boleh pakai string, karena NIM kalau kita tidak olah, tidak bisa melakukan apa, kita boleh pakai string. Ya, panjang karakternya kita buat 12 ya. Oke, bebas, gitu ya. Kemudian saya di sini identifikasi NIM itu adalah nomor induk. Oke, value-nya tidak ada, missing-nya tidak ada, line-nya perataannya adalah sebelah kiri, ya. Kemudian nama mahasiswa kita pakai string juga. Kita sudah atur di sini, kita pakai string 25 karakter, gitu ya. Kalau ada namanya panjang, kita klik OK. Nama mahasiswa. Oke. Kita tidak menggunakan value. Sedangkan untuk jenis kelamin, saya menggunakan numerik. Panjangnya cukup, ini saya kurangi dulu ya, ini jadi 0. Ya, ini cuma 1. Jadi kalau nggak 1, 2. Panjang karakternya cuma 1, ya 2. Nggak usah pakai koma. Ya, ini saya identifikasi jenis kelamin. Value-nya kita bisa isi. Klik value. 1 itu untuk pria, contoh. Sedangkan 2 itu untuk wanita. Saya klik OK. Ya. Oke.
Kemudian nilai UTS pun juga sama, boleh 8 karakter, ini 2 gitu ya. Ini nilai UTS, sedangkan ini adalah nilai Y. Kita bisa cek di sini, data view. Di data view sudah otomatis ada value label ini dinyalakan. Ini ada contoh 2019, 210, 210 ya. 2019, 210, 211. Oke, mahasiswa Arye Bejo, gini ya. Jenis kelaminnya 1, nilai UTS-nya adalah 90, 80, 75, 5, seperti itu. Oke, kemudian saya masukkan lagi 210, 212, ya. Ani 2, 80, 80. Oke. Terus gimana untuk melihat hasil di sini gitu ya? Kita lihat di sini, saya klik di sini value label, klik, dia akan muncul di sini. Ya, kita lihat labelnya, kita bisa lihat pria, wanita. Tergantung kita ngisinya 1, 2. Oke, kita simpan. Ini adalah latihan yang kedua. Nanti Anda bisa coba. Latihan 02. Jadi kita mulai dari variabel dulu, baru isi data view. Anda bisa ikuti yang sama seperti di modul. Oke, jadi ikuti yang isiannya. Oke, cara yang ketiga sekarang. Cara yang ketiga ini saya buka baru lagi, new data. Oke, sekarang cara yang ketiga, yaitu kita menggunakan Excel, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya sudah punya file Excel, ya. Caranya gimana? Kita copy dulu. Kopinya tanpa ada yang atas. Ini cara pertama di Excel. Kita copy recordnya saja, isinya saja, tanpa fieldnya, tanpa variabel gitu ya. Oke, kita copy, kemudian kita buka file ini ya. Kita lihat, kemudian kita paste, Ctrl V, atau bisa edit paste. Oke, edit paste seperti ini. Ya, ini kayaknya ngopinya saya yang bermasalah. Oke, paste, Ctrl V, gitu ya, dia sudah terisi. Ini cara pertama, menggunakan copy paste. Tentu kita harus merubah di variable view. Ya, di variable view kita bisa lihat di sini adalah name, kemudian nama karyawan, kemudian kita masukkan golongan, kemudian gaji, dan oke, kita bisa lihat di sini ya sudah ada. Ini stringnya saya perlebar menjadi 2. Ya. Nah, ini kalau kita copy paste, ya udah jadi file save as. Ini kita simpan dengan latihan yang ketiga. Save. Terus gimana ketika kita menggunakan file open gitu ya? Nah, yang menarik kita menggunakan file open. Saya coba new baru lagi, buka baru lagi, ya. Oke. Nah, jadi ketika kita buka file, nah sekarang saya akan coba file open, ya. Nah, ini adalah, nah ini kita ngambil dari file Excel, gitu ya. File, kemudian open. Klik data. Nah, gimana cara opennya? Gitu ya. Kita klik di sini, pilih yang Excel. Ini yang saya simpan tadi. Oke, jadi Anda perhatikan file Excel saya masih kebuka, gitu ya. Saya klik open, secara otomatis dia akan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena file Excelnya sedang saya buka, gitu ya. Kita klik OK,
saya tipenya adalah saya simpan dengan file XLS ya. Kalau di versi yang Anda 25 mungkin versi yang 2013 bisa dibuka. Jadi saya pastikan dulu Excel saya tutup. Saya contohkan gitu ya. Ini Excel saya masih terbuka. Untuk mengganti versi ke, kalau Anda pakai versi 16 gitu ya, bisa coba file browse save as. Nah ini saya simpan dengan versi yang 97 2003 untuk lebih amannya. Tapi kalau Anda versi yang Excel Workbook XLSX, silahkan dicoba di versi 25 tahun, nggak ada masalah. Nah ini saya simpan dengan versi yang 97 2003 XLS saja. Nih, dan pastikan saya harus menutup file Excel saya supaya kita bisa buka. Oke, kemudian saya coba klik open. Sudah saya tutup Excelnya tadi, klik file, open data, kemudian saya klik Excel. Saya buka di sini. Ini ya, XLS saja. Saya klik open. Dia mau dibuka. Jadi pastikan file Excel-nya harus posisi ditutup dulu, jangan dibuka, baru Anda buka. Kemudian di sini bisa sheet 1 gitu ya. Karena tadi saya di sheet 1 mulai dari sel A1 sampai dengan E8. Kalau Anda mau ring sendiri juga bisa. Kemudian saya klik OK. Oke. Nah, ini ada hasilnya. Secara otomatis dia muncul seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di variable view kita bisa dia secara otomatis, nggak ada spasi gitu ya. Kita bisa edit di sini, tekan F2 gitu ya untuk manipulasi yang tadi. F2 sama di Excel juga mau ngedit record juga pakai F2. Nama karyawan, ini numerik, nama karyawannya saya ganti menjadi supaya panjang gitu ya, 25 karakternya. Saya berikan label nama, ya nomor induk pegawai. Oke, kemudian golongan saya masukkan 1 karakter saja, golongan 1, golongan 2 gitu ya, golongan Oke, untuk golongan gitu ya, kita bisa identifikasi golongan karena dia hanya 1 karakter saja. Golongan 1 itu, kalau kita lihat, bentar ya, kita lihat di sini, golongan kan 1 karakter saja. 3 itu apa, 2 itu apa, 1 itu apa, kan kita nggak bisa tahu. Lalu labelnya masih belum muncul, kita aktifkan. Saya akan masukkan gitu ya, golongan 1 itu, value 1 itu labelnya adalah pelaksana. Sedangkan value 2 itu adalah kepala seksi. Value 3 adalah kepala bagian. Saya klik OK. Oke, sudah. Kemudian gaji pun dengan sama, gaji pegawai. Hanya label saja ini yang saya ketik. Kita bisa cek di sini. Ini ya. Segala macam, masuk klik di sini, dia sudah muncul value labelnya. Walaupun kita ngambilnya dari Excel, tapi kita bisa isikan value labelnya apa. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang menambahkan record ya, saya mau nambahkan record di sini, klik kanan, insert case. Kalau mau ngapus ya klik kanan, clear. Kalau nambah variabel bisa dari data view, nambah variabel ini ya, insert variabel. Dia akan buat variabel baru. Ngeditnya di mana? Ngeditnya di variabel. Ini dia. Kalau ngapus bisa dari sini atau bisa dari variabel. Oke, seperti itu. Nanti Anda coba yang fine apa segala macam Anda coba. Oke, sekarang saya akan menghitung gaji plus tunjangan di variabel baru seperti itu. Caranya gimana? Caranya kita bisa transform compute variabel. Kita buat variabel baru di sini. Namanya adalah gaji underscore net. Jadi secara otomatis nggak di variabel view lagi, muncul gaji net ini. Apa isinya? Adalah gaji ditambah tunjangan. Gaji, klik, ditambah, tanda tambah,
klik. Secara otomatis dia nanti akan muncul di sini. Diklik. Seperti ini. Oke. Ini kita bisa lihat di sini. Secara otomatis gaji net itu akan berbentuk di sini. Kita bisa menggunakan transform complete. Ya. Oke. Kemudian silakan Anda simpan file save as, kemudian latihan berapa ini yang terakhir, latihan 4, latihan 5 gitu ya. Nah, itu jadi ya.